Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast YMH, Yayasan Masjid Hidayatullah Kota Blitar. Generasi berakhlakul karimah bersama YMH. Sahabat YMH yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama kita kali ini adalah Dr. Andes Haji Sukri Alfi MM selaku Ketua Yayasan Masjid Hidayatullah Kota Blitar yang akan berbincang kepada kita dengan tema PTM atau pembelajaran tatap muka di lingkungan YMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Haji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Iya. Seperti yang kita ketahui, Pak Haji, bahwa di lingkungan masyarakat kita ini sangat resah, terutama pada pandemi sekarang ini. Itu anak-anak yang belajarnya di rumah belum tentu maksimal, ngoten. Maka dari itu kita angkat tema kita adalah tentang PTM atau pembelajaran tatap muka. Kemudian ngeten Pak Haji, bahwa pada tanggal 8 September kita ada surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan surat edaran mengenai PTM berdasarkan SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID, dan juga Peraturan Wali Kota Blitar nomor 21 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3. Pripun ngoten Pak Haji? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pandemi sudah berlangsung 2 tahun. Tentunya masyarakat kita sudah jenuh juga dan resah terhadap pelaksanaan pendidikan, yang khususnya pendidikan berada di naungan Yayasan Masjid Hidayatullah. Tentunya kami selalu menerima apa yang menjadi keresahan, kebingungan para wali murid terhadap perubahan pendidikan di masa pandemi tersebut. Iya. Jadi mungkin memang surat dari kementerian ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat, gitu Pak Haji. Betul. Iya. Jadi harapannya masyarakat sesegera mungkin pembelajaran tatap muka ini segera dilaksanakan seperti biasa. Nah, alhamdulillah seperti yang kita ketahui bahwa Yayasan Masjid Hidayatullah atau YMH itu memiliki beberapa lembaga yang dinaungi, Pak Haji, seperti PAUD, RA, MI, MTS, kemudian pondok pesantren. Berarti menurut panjenengan untuk kesiapannya sendiri di lingkungan YMH itu pripun Pak Haji? Ya, berkait dengan lembaga yang ada di Yayasan Masjid Hidayatullah, itu tentunya masyarakat luas seantero Blitaraya sudah mengetahui di yayasan kita itu ada playgroup, PAUD, juga RA, MI, MTS. Akhir-akhir ini ada pondok pesantren. Ini tentunya untuk menyikapi ini kami selaku ketua yayasan terus berupaya, berikhtiar untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka itu seoptimal mungkin. Namun apapun yang harus kita lakukan tetap mengikuti semacam aturan-aturan yang telah dikeluarkan seperti yang tadi disebutkan, sehingga kami dalam membuka pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini misalkan kehadiran itu tidak 100%. Ini masih PAUD itu 33%. Kalau di MPS-nya juga di MI-nya nanti ke arah
50%. Ini belum bisa utuh masuk semua. Dari sekian persen ini tentu kami juga harus memperhatikan protokol kesehatannya. Dalam pembelajaran itu tentunya guru ini harus sudah dalam kondisi divaksin. Juga yang sakit itu pun tidak diperkenankan untuk mengajar. Dan juga siswa yang sakit pun juga disarankan tidak ikut memasuki pembelajaran tatap muka. Di samping dalam pelaksanaan pembelajaran itu tetap memakai masker yang ketat. Di samping masker, jadi depan pintu kelas itu selalu diupayakan semacam hand sanitizer, juga cuci tangan. Ini disediakan tempat dengan sabun dan air yang mengalir. Ini gambaran upaya-upaya yang harus diperhatikan. Juga termasuk kami mengimbau pada guru-guru harus semaksimal mungkin sebisanya tidak terjadi kerumunan. Nah, itu yang harus diwaspadai. Maka dari itu nanti diupayakan waktu, karena masih 50% jumlah siswanya, dan waktunya pun tidak full, hanya kurang lebih ya sekitar 4 jam. Jadi diupayakan istirahat itu sangat dibatasi. Itu yang perlu diperhatikan. Terima kasih. Berarti seperti yang Pak Haji kemukakan, bahwa memang sudah ada dibolehkan, tetapi sesuai dengan peraturan itu protokol kesehatan, kemudian menjadwalkan, dan juga terutama pengajar dan juga yang anak-anak atau santri yang diajari juga harus sehat, terima kasih. Ya, itu di samping itu juga harus kita perhatikan berkait dengan persetujuan orang tua wali murid. Jadi kita membuka agar hal ini kita sama-sama bertanggung jawab, sehingga orang tua atau wali murid itu memiliki jiwa yang tidak khawatir, atau juga sekolah tidak khawatir. Ini beliau tetap ada surat pernyataan persetujuan itu untuk dari wali murid. Di samping itu komite juga harus seperti itu juga. Komite nanti andil mengiyakan proses pembelajaran tatap muka itu. Di samping juga kita kan berada di wilayah Kota Blitar, lebih-lebih di Sanan Wetan ini ada tim gugus COVID. Ini harus juga izin mendapatkan rekomendasi dari beliau-beliau yang istilahnya memberikan kewenangan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka, sehingga nantinya semua pihak akan ikut bersama-sama tanggung jawab dalam pelaksanaan itu, dengan harapan pembelajaran itu bisa optimal dan tidak terjadi apa yang membuat ketidaknyamanan, misalnya masih ada hal yang terjangkit khususnya pandemi ini, karena ini masih PPKM level 3 belum tuntas. Mudah-mudahan itu nanti segera tuntas. Amin, amin ya rabbal alamin. Harapannya ngoten nggih Pak Haji, harapannya seperti itu. Subhanallah, bahwa seperti yang kita dengarkan tadi, bahwa ternyata YMH dan Bapak Haji sendiri sudah mengemukakan bahwa persiapan dari YMH untuk menghadapi pembelajaran tatap muka itu diperhatikan secara sedemikian mungkin, sedemikian rupa, hingga sedetail mungkin, sekecil apapun kemungkinan agar masyarakat tidak terlalu takut, dan mungkin bahkan
dan juga masyarakat tidak terlalu senang atau euforia berlebihan. Jadi protokol kesehatan betul-betul dijaga, kemudian bekerja sama dengan beberapa pihak yang terkait seperti itu agar semuanya berjalan dengan lancar, subhanallah. Kemudian untuk tiap jenjang berarti sudah siap ya Pak Haji? Yakin sudah siap untuk melaksanakan? Tentunya kami juga koordinasi dengan seluruh kepala sekolah yang beberapa hari kemarin dari Playgroup, RA, juga MI, MTS, sejauh mana persiapan yang kami sampaikan di depan itu benar-benar all out untuk diwujudkan dan dipersiapkan semaksimal mungkin. Gitu. Karena apa? Karena yang jelas ini masih harus benar-benar ada keseriusan. Jangan sampai awal masuk ini lalu timbul kegaduhan, juga timbul istilahnya itu penularan lagi akibat kesembronoan istilahnya. Iya, biasanya orang semangat gitu. Terus senang ya itu tadi bertemu terus itu. Karena lama tidak jumpa dan sebagainya, sama anak, sama teman, bahkan sama guru, itu kan tentu seperti itu. Ini maka semua aktivitas akademika itu harus benar-benar ada perhatian fokus terhadap kegiatan ini dengan harapan yaitu tadi diwaspadai agar dengan dibukanya pembelajaran tatap muka yang sekarang ini masih kisaran 50%, akhirnya berangsur-angsur bisa ke level 2, ke level 1, bahkan kembali utuh 100% seperti biasa, dan orang tua nanti juga ada kenyamanan mereka dalam beraktivitas sehari-hari. Karena apa? Yang jelas tadi disinggung keresahan itu ya kadang-kadang terganggu berkait dengan apanya itu HP-nya, dari Zoom sebagian sambung, sebagian tidak sambung, dan sebagian bahkan HP anak dipinjam temannya, bahkan dia menutup kemungkinan terbawa orang tuanya dan sebagainya. Banyak kalau kendala tatap muka itu bisa berjalan baik. Namun yang paling penting juga harus bisa mengambil hikmah dari proses pembelajaran yang terjadi, sehingga ibu bapak guru itu semakin maksimal, semakin memahami menggunakan perkembangan informasi dan teknologi sekarang ini, sehingga tidak gaptek ini. Memang ada hikmahnya ya Pak Haji, bahwa kalau seumpamanya karena COVID atau karena pandemi ini, para guru dan orang tua pun dituntut untuk tidak gaptek dan mengikuti perkembangan teknologi. Tetapi ya itu kembali lagi, mungkin sehari 2 hari orang tua itu mungkin bisa dan mungkin menikmati, tapi lambat laun ya itu terjadi keresahan itu tadi ya Pak Haji. Terima kasih sahabat YMH. Alhamdulillahirrahmanirrahim, seperti yang kita ketahui yang sudah dikemukakan oleh Pak Haji barusan, bahwa alhamdulillahirrahmanirrahim YMH mampu untuk menghadapi tuntutan dari perkembangan zaman saat ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana cara kita mendidik siswa atau santri kita dalam pandemi, yaitu di dalam daring. Dan alhamdulillah sekarang ketika surat dari kementerian sudah keluar bahwa kita diperbolehkan untuk melaksanakan PPKM atau pembelajaran pembelajaran tatap muka PTM, itu alhamdulillah YMH ready atau siap untuk membuka atau menerima murid kita untuk mengajar seperti biasanya, meskipun dengan protokol kesehatan dan juga syarat-syarat atau peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan juga kebijakan dari Yayasan Masjid Hidayatullah. Ngoten nggih Pak Haji? Nggih, alhamdulillah. Nah, terima kasih. Demikianlah bersama Pak Haji, dan sangat-sangat semoga apa yang disampaikan oleh Pak Haji barokah, memberikan kita pengetahuan dan juga memberi kita semangat, semuanya aspek semangat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ini. Demikianlah
acara kita hari ini, tema kita yang alhamdulillah sangat fresh nih Pak Haji, sangat, dan ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Akhir kata, terima kasih. Saya, Miss Maya, undur diri. Kita akan lanjutkan nanti pada topik selanjutnya. Maka dari itu, sahabat YMH, jangan lupa subscribe, like, dan juga pencet tombol lonceng agar selalu mengetahui perkembangan dari podcast YMH. Generasi berakhlakul karimah bersama YMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.